Saya tuh sampai sekarang saya sering ceritakan, Pak. Ada seorang ustadz di sebuah pesantren. Saya kalau melihat bertemu dengan ustadz itu saya kadang terenyuh gitu. Kalau mengingat beliau kadang terenyuh juga. Kita ini sebenarnya, Pak, saya pengurus pesantren, Pak, ya. Pimpinan pesantren. Kita ini sebenarnya di pesantren yang paling kita utamakan bukan ustadz-ustadz yang titelnya tinggi-tinggi, doktor, ya, S2, S3, enggak. Kita yang kita perlukan di pesantren itu, Pak, orang yang mau mewakafkan dirinya untuk Islam dan kaum muslimin. Itu yang kita perlukan. Ini hampir 7 tahun ya saya ngurus pesantren. Ternyata yang kita perlukan bukan orang-orang yang bertitel tinggi, enggak. Kita ingin kalau di pesantren saya dulu itu ada orang yang mewakafkan diri. Dia bahkan di dunia luar nggak dikenal, tapi di dunia pesantren kita tahu orang ini wakaf diri, mewakafkan untuk dirinya. Di apa saja yang diperintah oleh kiai untuk kepentingan Islam, dia manut. Nggih. Nggih, Pak Yai. Siap. Kamu ke sana ya? Siap. Kamu dakwah ke sana lah? Siap. Saya kemarin ke daerah, itu sebuah daerah pesantren ada 65 hektar besarnya pesantren. Kemudian kiai-kiainya bilang, kamu ke sana, daerah sana. Siap. Buka. Dengan modal sedikit. Dia bisa buka. Akhirnya itu benar-benar pesantren pusat punya cabang 20-30 cabang. Itu yang kita perlukan. Itu keikhlasan. Nah, yang saya ingin ceritakan, ada sebuah pesantren, di situ ada seorang ustadz. Ustadz ini dari awal dia bersama dengan pimpinan pesantren. Anggaplah saya punya teman nih. Dari awal kan kita merintis tuh. Kecil-kecil, muridnya hanya awalnya 10, 20, 30. Tapi kemudian berkembang, ratusan muridnya, bahkan sekarang sampai ribuan. Tentunya ustadz ini yang tidak punya titel, dia akan tergeser secara jabatan. Datang ustadz-ustadz beken dengan titelnya S2, S3, punya jabatan jadinya. Paham gak maksud saya, Pak? Ya, karena otomatis orang-orang juga akan melihat, oh ini siapa nih kepala sekolahnya, oh S3 kepala sekolahnya. Itu yang ingin diinginkan. Tapi ustadz ini tidak merasa apa-apa. Yang penting saya bisa mengabdi untuk Islam dan kaum muslimin. Yang penting saya bisa mendapat ridha Allah. Terakhir saya mengunjungi pesantren tersebut, saya bertanya kepada kawan-kawan, mana rumah ustaz? Itu ustaz. Masih rumah yang kecil. Tapi beliau kalau ketemu dengan saya senyumnya begitu tulus. Itu yang kita perlukan. Itu keikhlasan. Ikhlas itu membuat orang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada dia saat dia mati, memberikan kabar gembira, absyiru bil jannati allati kuntum ta'udun. Bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan atasnya.